Megawati bingung, ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antri miger. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Jadi please Bu, kalau ibu tidak bisa membela rakyat, minimal ibu jangan mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat. Seolah-olah masalah yang terjadi di negeri ini salahnya rakyat. Rakyat bisa apa sih Bu? Rakyat nggak bisa apa-apa. Nah, yang merugikan rakyat itu siapa? Justru pejabat-pejabat serakah nan tamak yang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya merugikan rakyat banyak. Penyakit yang kedua adalah takbur. Saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih menjabat, saya. Maka yang selalu berkata saya, aku. Soal ibu-ibu yang sekarang beli baju lebaran, seolah-olah ibu ingin mengatakan bahwa ibu-ibu yang beli baju lebaran itu adalah orang-orang yang punya duit tapi kok rela ngantri minyak goreng. Itu nggak ada konektivitasnya ibu. Ibu-ibu yang ngantri minyak goreng itu diantaranya bukan karena nggak punya uang, tapi minyak goreng langka. Nah sekarang ibu-ibu yang beli baju lebaran itu bukan semuanya orang kaya dan beruang, ibu, enggak. Tanpa ibu ketahui, banyak di antara mereka yang berjuang mati-matian hanya untuk bisa membeli baju lebaran. Mungkin ibu tidak tahu, banyak di antara mereka yang membeli baju itu hanya setahun sekali ya pada saat lebaran. Mereka Bu berjuang menyisihkan uang belanja setahun penuh agar ketika Idul Fitri kumpul bersama keluarga sanak famili berpenampilan layak dengan baju baru. Nggak salah kan Bu, dari 365 hari, satu hari saja mereka pakai baju baru. Jadi please Bu, kalau ibu tidak bisa membela rakyat, minimal ibu jangan mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat. Saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih menjabat, saya. Maka yang selalu berkata saya, aku. Aing atau abdi? Aing, abdi. Maka sesungguhnya yang selalu berkata saya, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu, saya ini Tuhan kamu. Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi, harta ini semuanya punya saya. Qarun, karena walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa, walaupun dia hebat, tapi matinya nggak enak karena takabur. Yang benar itu takabur atau takbur, Ustaz? Takabur. Takabbara ya takabbaru, takabburan, takabur. Kalau takbur sudah jadi bahasa Indonesia. Angkuh, sombong, hebat, merasa diri paling tinggi, paling cantik, paling putih, paling besar, paling luar biasa. Kalau jalan kemana-mana mendongak hidungnya ke atas, nggak mau ngeliat orang, hujan gerimis masuk. Kita ini hanyalah ditutupi oleh seragam kita, betul? Ada yang ditutupi oleh seragam polisi, ada yang ditutupi oleh seragam tentara, ada yang ditutupi oleh seragam ASN PNS, ada yang ditutupi oleh seragam Korpri, ada yang ditutupi oleh seragam jas lengkap dengan safari, ada yang ditutupi oleh seragam aksesoris kaya cincin permata. Tapi ketika mati semuanya dilepas, kau digulung pakai kain putih, diikat seperti dodol. Akhirnya kau akan mati menghadap Allah tidak membawa apa-apa. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Penyakit takbur ini Masya Allah. Orang kalau takbur itu dia selalu ingin tinggi.
walaupun tingginya hanya 1 benang. Tahu benang, Ibu? Benang. 1 benang itu nggak sampai setengah sentimeter, tapi dia mau tinggi walaupun 1 benang. Alhamdulillah anak saya mana jabatan yang tinggi, mana mobil yang mewah, cuma ngantar ke pelataran parkir. Turun dari mobil, dimasukkan ke liang lahat. Yang masuk ke liang lahat cuma 3 orang. 1 megang kepala, 1 megang pinggang, 1 megang kaki. Dimasukkan ke bawah, dibukakan kain pocongnya, hidungnya ditempelkan ke tanah. Setelah itu ditutup pakai papan. Anaknya ngelompat ke atas, minta cangkol dengan skop. Mari kita injak makam bapak biar padat. Istrinya nangis di liang lahat. Jangan tinggalkan aku. Ternyata nangisnya hanya 5 menit. Setelah itu selesai pulang ke rumah, dia langsung menonton TikTok. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrian pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng tetapi belanja pakaian lebaran. Kemudian ia menyindir aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa. Dia melemparkan sindiran itu saat berbicara tentang politik. Ketua Umum PDIP menyampaikan ketidaksepakatan terhadap demonstrasi. Dia menyebut generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi. Dia melancarkan sindiran ke pejabat. Mega mempertanyakan visi Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Jokowi. Menurutnya pembangunan saat ini belum sepenuhnya mengarah pada visi itu. Mega juga menyindir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pemekaran daerah. Dia menyebut pemekaran tak dibarengi pertumbuhan ekonomi daerah baru. Pak Tito, mohon maaf, saya melihat adanya seperti stagnansi atau kebingungan bagaimana membangkitkan potensi daerah pada daerah mereka yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrian pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng tetapi belanja pakaian lebaran. Kemudian ia menyindir aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa. Dia melemparkan sindiran itu saat berbicara tentang politik. Ketua Umum PDIP menyampaikan ketidaksepakatan terhadap demonstrasi. Dia menyebut generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi. Dia melancarkan